Oke, kita masuk ke materi kita ya. Dari buku Sandige ini chapter pertama yang kita coba lihat ya overview-nya. Eee, ini bukunya, cover-nya ya, kita lihat chapter pertamanya. Chapter pertama ini sebenarnya mengulang banyak hal di kuliah rangkaian logika. Jadi saya akan coba dengan cepat ya, buat teman-teman yang mungkin belum pernah ikut kuliahnya atau, eee, mungkin agak kagok begitu ya, nanti bisa mereview sendiri bukunya ini ya. Karena bukunya cukup enak sih, jadi dibaca sendiri itu nggak begitu sulit ya. Nah basically di dalam matematika, logika ya, yang kita lakukan adalah kita membuat notasi matematika Boolean ini istilahnya ya, karena penemunya namanya bool, untuk menuliskan secara matematik, operasi logika yang kita bisa nyatakan dengan rangkaian semacam ini ya. Ini simbolisnya ya, misalnya ini AND gate. Kalau AND gate berarti X, N, Y ya. Notasinya seperti perkalian ya, X kali Y ya, tapi sebenarnya ini logika N. Ya, kalau yang, gate-nya seperti ini logikanya OR, ditulisnya X tambah Y. Ya maksudnya secara logika OR. Lalu kalau yang ini, simbolnya ini adalah logika NOT. Ya ditulisnya X, terus dikasih tanda di atasnya. Ya, artinya X komplement ya atau NOT X, begitu ya. Nah buat bapak-bapak yang pernah kuliah rangkaian logika juga udah familiar dengan tabel kebenaran ini ya. Nah, jadi tabel ini misalnya, untuk operasi AND misalnya ya, kalau ada inputnya X dan Y, kalau X dan Y-nya sama-sama nol, outputnya nol, ya. Jadi, salah satu satu, outputnya tetap nol, baru kalau satu kali satu dia jadi satu, gitu ya logikanya makanya, pakai notasinya perkalian gitu ya. Tapi sebenarnya dibacanya itu X and Y, ya karena itu, logika sebenarnya ya, bukan matematis biasa ya, matematikanya matematika Boolean. Nah kalau OR sebaliknya ya, kalau nol tambah satu, salah satu satu dia jadi satu, kalau dua-duanya ada satu, dia juga jadinya satu ya. Kalau dua-duanya nol, X dan Y, baru dia jadi nol. Kalau not sederhana ya, nol jadi satu, satu jadi nol. Gitu ya. Nah dengan notasi yang semacam ini, kita tuh bisa punya seperangkat eh, apa teori tentang matematika booleannya ya. Ini beberapa operasi sederhana lagi yang bapak-bapak yang pernah ambil rangkaian logika udah familiar ya. Kalau X di N dengan satu jadinya X, X di OR dengan nol jadinya X juga gitu ya. Kalau X N Y itu komutatif ya sama dengan Y N X ya dan seterusnya ya. Terus ada matematika distributif seperti ini ya. Lalu juga komplement, kalau X di N dengan not X itu jadinya nol, karena antara X dan bukan X nggak ada irisannya begitu ya. Kalau X ditambah not X jadinya satu. Ya jadi ini bisa dibayangkan juga dengan diagram Venn begitu ya. Sorry, tadi di bagian atas mungkin ada penjelasan diagram Venn. Nah seperti ini ya. Jadi kalau X itu yang di bagian dalam misalnya, maka yang di bagian luarnya yang bukan X adalah not X. Gitu ya. Jadi kalau berpikir matematika Boolean bisa ditolong juga dengan membayangkan diagram Venn semacam ini. Ya. Nah, lalu ada teori-teori yang lebih rumit lagi yang juga di kuliah rangkaian logika udah diajarkan ya. Jadi misalnya ada absorption theory dan sebagainya. Ini ditabelkan di buku Sandige ini ya, tabel 1.5. Tapi yang paling penting ya, dan sering ada aplikasinya adalah teori De Morgan ini. Ya, teori De Morgan ini juga simetris gitu ya, jadi menyenangkan ya. Bunyinya misalnya kalau ini ya, X and Y di komplement di atasnya ya, di not begitu ya. Maka kalau kita pisahkan not-nya menjadi not X dan not Y ya, tanda di tengah ini berubah menjadi komplementnya ya, jadi tadinya N ini jadi OR. Ya jadi kalau kita mau memisahkan tanda not-nya gitu ya, tanda operasinya berubah dari N jadi OR. Demikian juga sebaliknya, kalau tadinya OR, X OR Y terus dikomplement begitu ya. Kalau kita mau pisah komplementnya, maka not X jadi N not Y gitu ya.
Ini, sifat De Morgan tuh seperti itu, ya. Eee, nah ini juga dengan multiple variable seperti itu ya, karena ini jadi berguna, eee, karena kalau kita mau memprogram ke rangkaian beneran ya, rangkaian logika, kadang-kadang kita punyanya gate-nya itu OR atau gate-nya AND ya, tapi kita bisa menghasilkan logika yang sama dengan gate yang berbeda. Ya, jadi, dengan berbekal teori-teori ini ya, saya punya gate-nya apa untuk membuat rangkaian logika saya bisa, pilih yang paling sedikit misalnya komponennya, begitu ya. Karena itulah lebih menguntungkan ya nanti, rangkaian saya lebih cepat, mungkin lebih nggak terlalu banyak komplikasi karena glitch dan lain sebagainya gitu ya. Nah jadi, dengan matematika yang semacam ini kita bisa merumuskan rangkaian kita itu dan menyederhanakannya ke dalam bentuk yang paling efisien, ya. Nah, ini misalnya ya, saya ingin tunjukkan satu tabel di mana teori-teori itu dipakai untuk membuktikan satu relasi matematika boolean tertentu. Ya misalnya di tabel ini rumusnya ini ya, ini ada simplification theorem, namanya itu tadi ada di tabel di atas ya, bahwa X or not X and Y sama dengan X, or Y gitu ya. Nah ini kan nggak langsung kelihatan ya, loh kok bisa jadi begini gitu ya. Nah tapi ini bisa diturunkan gitu ya. Nah ini, Sandige menunjukkan penurunannya ya dengan berbagai teorem yang ada di atas itu dipakai ya. Misalnya, jadi dia mulai dari X plus Y ya, saya baca dengan matematika biasa aja ya, supaya, eee, apa, lebih gampang kedengarannya ya. Maka Y ini bisa kita Y kali satu begitu ya, ini Y sama dengan Y kali satu ya, karena YN1 ini sama dengan Y sih ya menurut teorem, ini ya variable dominant rule begitu ya. Nah lalu satu ini saya bisa tuliskan sebagai X tambah not X ya, karena X yang ditambah dengan bukan X ya dia jadi satu ya, jadi keseluruhan begitu ya. Nah lalu, habis itu ada Eee, hukum distributif begitu ya. Jadi Y-nya bisa saya kalikan dulu dengan X, ditambah Y dikali not X gitu ya. Nah lalu, dengan hukum yang berikutnya ya, X-nya saya rubah jadi X tambah satu karena ini trik ya, X kali satu ini nanti saya bisa rubah sehingga X yang di bagian depan ini bisa saya distributif ya, sehingga bisa saya rubah menjadi X kali dalam kurung satu tambah Y, gitu ya. Saya tambahin satu di sini supaya bisa saya kelompokkan Y tambah satu gitu ya. Nah lalu dari sini itu, ini tadi Y kali bukan X bisa dibalik karena ada, rule komutatif. Nah sudah sampai baris yang ini, eee, kita bisa pakai yang ini pakai ini ya, identity, X tambah satu jadinya satu ya, karena satu itu lebih besar daripada X ya, jadi kalau apapun ditambahin satu jadinya satu ya, sehingga, 1 tambah Y di sini, ini jadinya satu nih, begitu ya, pakai, identity element theorem ini. Nah begitu sampai sini udah dengan satu langkah jadi X tambah not X kali Y ya. Jadi dengan demikian terbukti bahwa yang paling atas ini sama dengan yang paling bawah ini, gitu ya, dengan berbagai teorem ini begitu ya, sehingga, apa, persamaan yang ini tuh terbukti ya. Nah jadi dengan menguasai matematika boolean ya, kita kalau dihadapkan dengan rangkaian logika, sirkuit elektronik beneran yang menjalankan logika tertentu ya, terus kalau kita lihat rangkaiannya, kita bisa tuliskan matematikanya ya, ada kemungkinan kita bisa menyederhanakan matematikanya itu, sehingga kita bisa membuat rangkaian yang lebih efisien, yang lebih sederhana, yang melakukan logika yang sama, gitu ya, dengan basis teori, matematika boolean ini, ya. Nah, mungkin sebegitu dulu kali ya, ada pertanyaan nggak dari Bapak-bapak soal matematika boolean? Ada yang baru pertama kali berkenalan dengan matematika seperti ini? Udah pernah ya? Oke, berarti nggak kaget-kaget amat lah ya. Ada yang sama sekali belum pernah? Oh, udah pernah semua. Oke oke, sip.
Berarti saya bisa mulai lebih cepat lagi ya, karena, toh bapak-bapak udah pada tahu semua ya. Nah, yang ingin saya perkenalkan juga di sini ya, ini sisanya bapak-bapak bisa baca dengan cepat ya. Tapi, yang ini cukup penting nih, soal bagaimana menurunkan, fungsi boolean ya, dari truth table dengan menggunakan min terms dan max terms. Ya jadi biasanya kalau kita misalnya punya black box ya, terus punya sekian jumlah output ya, dan input, misalnya seperti ini ya, saya punya 3 input X, Y, Z, lalu saya punya output nih F1. Terus saya tahu kelakuan black box saya ini, tabel kebenarannya seperti ini ya. Untuk setiap kombinasi input saya punya outputnya ya, karena ada 3 bit, berarti ada 8 kombinasi input, saya punya outputnya semua. Nah tapi, dari tabel ini sebenarnya persamaan matematikanya seperti apa sih? Ya, nah ini bisa pakai yang disebut dengan min term ya. Eee, Kalau min term itu nanti notasinya adalah penjumlahan dari perkalian ya. Jadi sum of product istilahnya, begitu ya kalau buat Bapak yang pernah belajar. Nah, di dalam notasi sum of product ini kita tinggal lihat yang satunya itu yang di mana ya di dalam tabel kebenaran ini, ya. Jadi kalau kita mau lihat F1-nya di sini ditulis notasinya oleh Sandi G ya. F1 fungsi dari X, Y, Z sebagai input ya adalah sum of product. Nah yang satunya ini adalah di titik 0, lalu di titik 2, ya, di titik 5, dan di titik 7. Ya jadi sum of product dari 0, 2, 5, 6, 7. Oh 6-nya juga satu nih ya. Nah bagaimana menuliskan persamaan matematikanya dituliskan di bawah ini. Ya jadi M0 ini apa? Nah M0 ini eh, dilihat dari tabel kebenarannya ya. Jadi pada titik 0 setiap input yang punya nilai 0 itu berarti kita kasih komplement di atas hurufnya. Ya, berarti di titik 0 ini adalah not X dikali not Y dikali not Z ya karena ini 0 semua nih di kombinasi yang 0 ini ya. Sehingga di sini ditulis not X dikali not Y dikali not Z ya. Terus tambah M2. Nah, di titik 2 ini di titik 2 inputnya adalah 0, 1, 0 ya. Berarti ini not X ditambah dikali Y dikali not Z begitu ya. Jadi tinggal kita telusuri ya ini not X dikali Y dikali not Z ya. Begitu seterusnya kalau kita jumlahkan semuanya notasi-notasi perkalian ini maka kita mendapatkan logika yang merepresentasikan truth table ini. Begitu ya. Nah ada juga pencerminannya tapi saya nggak akan bahas ya yang dengan menggunakan max term. Ya ini ada istilahnya min term tapi ada juga istilahnya max term. Perbedaannya adalah kalau max term dia menggunakan product of sum ya. Jadi perkalian dari jumlah-jumlah. Kalau tadi min term adalah jumlah ini jadi penjumlahan dari perkalian-perkalian. Kalau max term itu sebaliknya ya. Sandi G mencontohkan di bagian bawah ini ya. Nanti Bapak-bapak bisa baca ya. Tapi ini lambangnya adalah perkalian dari jumlah-jumlah. Begitu ya. Sehingga persamaan matematikanya nanti bentuknya adalah seperti ini. Ya perkalian tapi di dalam kurung ini penjumlahan. Begitu ya. Nanti coba Bapak-bapak telusuri ya dari tabel kebenarannya menghasilkan persamaan matematika yang seperti ini seperti apa ya. Ada penjelasannya di Sandi G. Nah, sampai situ dulu ya sebelum kita mau kenalan sama VHDL-nya. Ada pertanyaan dulu nggak Bapak-bapak? Masih oke, masih bisa mengikuti sejauh ini? Masih Pak. Masih Pak. Iya, oke oke. Nah, VHDL ini mungkin hal yang baru ya yang di kuliah sebelumnya Bapak-bapak belum pelajari ya. Nah, jadi ini kalau kita berpikir rangkaian logika ya, pertanyaannya adalah bagaimana kita membahasakannya dalam bahasa pemrograman ya. Kalau bahasa matematikanya itu tadi ya dengan matematika boolean, terus kita bisa menghitung matematikanya kalau diperlukan ya. Tapi problem kita adalah kita ingin program hardware itu. Ya, jadi kita butuh bahasa pemrograman. Dan pertanyaannya adalah kenapa ya kita perlu hardware yang bisa diprogram ya. Masalahnya adalah begini, kalau kita bekerja dengan apa
custom made ini ya, IC begitu ya. Jadi bisa aja kita bikin IC yang, eee, hardware murni yang nggak bisa diprogram begitu ya, itu banyak keuntungannya. Murah, eee, apa, compact ya, terus juga, kecil begitu ya. Jadi kalau kita punya desain IC-nya kita udah tahu nih, pokoknya rangkaian logika kita persamaan matematikanya begini, kelakuannya kayak gini. Kita tinggal kirim desain chipnya ke Taiwan atau ke China, nanti mereka cetak chipnya, terus kita dapat semua murah begitu ya. Terus kita bisa implementasi deh, jadi buat lampu lalu lintas atau buat apapun problem yang kita inginkan gitu ya. Nah tapi permasalahannya adalah nanti lampu lalu lintasnya persimpangan jalan kita berubah, tambah gitu ya. Atau aturan lampu lalu lintasnya di persimpangan itu mau kita rubah ya. Oh jangan sebegitu lama nunggunya begitu ya, nanti macet begitu ya misalnya. Nah tahu-tahu hardware kita chipnya nggak fleksibel ya, kan dia hardware gitu ya. Nah kalau kita mau rubah gimana gitu ya. Tapi kita nggak mau pasang komputer buat lampu lalu lintas kita, kan itu terlalu mahal ya kalau punya prosesor kayak komputer kita pasang buat ngontrol lampu lalu lintas kita itu kan berabe ya. Kita perlu chip yang sederhana aja tapi chipnya bisa programmable, terus kita bisa desain prototipenya dengan cepat. Begitu ya, nggak usah, saya tunggu kirim ke Taiwan terus nanti dicetak di situ IC-nya kirim balik gitu ya, nggak usah gitu ya. Saya mau kalau saya nulis programnya, besok saya langsung bisa coba, begitu ya. Atau kalau programnya jadi di-burn terus udah selesai gitu ya. Nah, sehingga untuk desain yang cepat, untuk fleksibilitas supaya kita bisa merubah desain kita juga dengan cepat ya, maka kita perlu ada bahasa pemrograman ini ya. Kalau nanti satu kali kita bilang bahwa, "Oh ya nggak apa-apa ya, saya nggak akan melakukan perubahan lah, tapi pokoknya saya perlu chip yang murah, gitu ya. Ya udah saya nggak usah diprogram lagi, saya udah yakin dengan desain saya kirim ke Taiwan begitu ya. Terus, nanti dapat chipnya, terus ya udah ya, puas aja dengan itu gitu ya. Nah tapi nanti kan ada proyek lain yang bilang, berdasarkan chip yang lama itu ya, saya mau buat variasi tertentu gitu ya. Nah kalau dia nggak programmable maka, langsung nggak fleksibel gitu ya. Makanya kita belajar bahasa pemrograman ini supaya ada fleksibilitas juga ya. Nah ini, gambaran yang paling sederhana ya dari program VHDL. Ini misalnya untuk logika NOT saja ya. Jadi di sini, ini mungkin terlalu sederhana ya. Saya carikan contoh yang lebih kompleks sedikit ya. Ah ini logika N ya, ini udah saya tandain juga ya. Nah ciri-cirinya bahasa VHDL itu ya, ada ini ya bagian-bagian yang saya warnai ini. Jadi bahasa VHDL karena dia adalah Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language begitu ya. Dia software yang menerangkan hardware. Jadi pola berpikirnya pola berpikir hardware gitu ya. Di bagian sebelah atas dari program ini ya, selalu ada yang disebut dengan entity. Entity ini menerangkan black box hardware-nya. Jadi isinya adalah input output, definisi input output dari hardware-nya, ya. Nah, di bagian bawah ini yang kata kuncinya arsitektur, ini baru mendefinisikan kelakuan black box hardware-nya itu. Ya jadi selalu terpisah ya, yang penting input output-nya dulu ada berapa, berapa banyak input, berapa banyak output, lalu kelakuannya itu kita definisikan di bawah, ya. Nah di bagian atas ini cuman pemanggilan library ya, karena supaya bisa memahami standar logic seperti AND, OR, dan seterusnya ya, pakai library IEEE ini. Jadi untuk semua pemrograman dipanggil dulu library-nya, terus dibilang dari library ini use IEEE standar logic 1164, semua standar logika yang ada di situ gitu ya. Nah, lalu kita lihat ya, misalnya untuk gerbang N sederhana ini ada 2 input, X dan Y gitu ya. Lalu ada satu input F2 yang adalah X and Y ya, X kali Y gitu ya. Lalu di bagian entity ini, entity-nya itu harus dikasih nama ya. Namanya di sini adalah N_1. Lalu ada kata kunci lagi port ya. Sehingga port input output-nya apa didefinisikan. Lalu di sini X dan Y sebagai input. Ini ya terbaca ya. Dan dia jenis inputnya itu apa? Jenis inputnya didefinisikan di sini standar logic ya. Lalu yang output apa? Di sini ditulis F2 sebagai output.
Lalu outputnya jenisnya apa? Jenisnya standard logic, begitu ya. Jadi standard logic itu dia ada input atau output yang bisa didefinisikan sebagai high atau low ya. Kalau high biasanya 1, low itu 0. Lalu juga bisa ada undefined ya, U ya, dan ada beberapa eee, kategori lain yang bisa dipakai ya di dalam simulasi ini, misalnya don't care dan seterusnya begitu ya. Nah, lalu kelakuannya dari gate ini, hardware ini didefinisikan dengan kata kunci arsitektur, lalu diberi nama boolean function ya. Jadi kalau yang dicetak bold itu tuh kata kunci itu. Ya, dan kata kunci ini ada banyak ini di listing di Sandige di atas ya untuk membiasakan diri ya kata kunci ini. Karena kata kunci ini nggak boleh dipakai untuk nama. Karena si VHDL punya pemahaman yang khusus dengan kata kunci ini. Ya, namanya harus dengan apa kata yang lain begitu ya. Jadi kata arsitektur itu nggak boleh buat nama ya, kata entity juga nggak boleh ya. Jadi namanya di sini boolean function ya. Of entity-nya ini N1 ya. Jadi kelakuan dari N1 is, nah lalu di sini begin ya untuk mendefinisikan arsitekturnya ya. Lalu di sini ada tanda seperti anak panah ini ya, mengarah ke kiri. Ini bahasa untuk menjelaskan bahwa secara hardware F2 ini yang kita definisikan sebagai output diberikan input ini ya, dan inputnya didefinisikan X, N, Y ya, karena kita mau memang outputnya adalah X kali Y begitu ya. Jadi dengan demikian ini bahasa ini dibacanya adalah X, N, Y masukkan ke F2 gitu ya. Tanda panah ini artinya nilai-nilai ini dimasukkan ke F2. Ya lalu N boolean function ya. Nah, jadi dengan cara seperti ini kita bisa memprogram AND gate nih. Lalu kalau kita punya persamaan boolean tertentu ya, misalnya di bagian akhir dari buku Sandige ini ada contohnya ya. Saya tunjukkan ya. Ya ini berbagai contoh VHDL untuk gate-gate yang sederhana diberikan oleh Sandige. Nah, tapi ini misalnya ya ada truth table nih 1.15 ya. Ada black box yang kelakuannya seperti ini. Ada truth table-nya ya. Lalu dari sini pakai min term bisa diturunkan begitu ya. Seperti ini ya persamaan matematikanya. Nah, lalu ini mau ditulis ya ke dalam VHDL. Ya jadi tinggal ini outputnya F-nya ya. Lalu ini sebenarnya rumus logika dari behavior kita itu ya, karena ini sebenarnya langsung kalau kita baca not A kali B kali C tambah A not B kali C tambah A kali B kali not C gitu kan. Ini bisa kita tulis ya di dalam bahasa VHDL, lalu kita langsung punya ya ini ya simulasi yang apa komponen yang menghasilkan kelakuan seperti truth table kita itu ya. Kita lihat seperti tadi ya ada kata kunci entity ini, lalu ada definisi inputnya ABC, lalu ada definisi outputnya adalah F1 dan F0 ya. Jadi dia fungsinya dua-dua ya, yang F dan not F itu mau dia program ke dalam VHDL-nya. Ini yang F-nya aja seperti yang dibaca di atas itu ya, not A, N, B, N, C, or ya tambah A N not B N C or A N B N not C gitu ya. Nah ini tinggal dimasukkan ke F1. Udah kita jadi itu. Sehingga program VHDL ini kalau kita compile ya lalu kita burn ke VHDL apa FPGA kita itu rangkaian hardware-nya itu tadi, terus kita koneksikan ya inputnya ABC ke pin-pin tertentu secara hardware ya di FPGA kita. Lalu kalau kita tekan pin-pin itu, nanti muncul tuh outputnya. Ya, kalau output logikanya benar misalnya kita lakukan untuk menyalakan lampu LED tertentu. Kalau salah dia misalnya nggak nyala, lampu LED lain yang nyala gitu misalnya ya. Jadi kita bisa memprogram kelakuan yang semacam itu dengan bahasa VHDL kita. Ya. Nah, secara hardware nanti kalau misalnya ternyata ada kesempatan ya, selain memprogram VHDL-nya, nanti begitu mau di-burn ke FPGA-nya ya, sebenarnya ada lagi ya komplikasi berikutnya ya.
secara hardware kan setiap pin tombol itu atau lampu LED atau 7 segment display itu tuh ada pin koneksi hardware betulannya ya di dalam circuit board kita itu ya. Sehingga nanti kalau mau diprogram beneran di burn, bukan cuma butuh VHDL-nya saja, tetapi harus ada definisi konektivitasnya ya. Misalnya pin output saya itu F1 itu misalnya mau nyalain LED yang mana. Nah, itu ada tabelnya sendiri di dalam manualnya FPGA Altera itu. Kalau mau dikonekkan ke LED yang tertentu itu yang nomor berapa ya dan bagaimana cara koneksinya itu ada di manualnya sih. Tapi kemungkinan karena kita versi pandemi, kemungkinan kita hanya melakukan simulasi. Kalau hanya melakukan simulasi, maka menguasai VHDL itu udah bisa tuh dimasukkan ke model SIM untuk melakukan simulasinya. Ya. Nah, sejauh itu dulu. Ada pertanyaan dari Bapak-Bapak? Belum ada ya? Nah, nanti kita berkenalan dengan program-program VHDL yang lebih rumit di minggu-minggu berikutnya. Jadi kita mulai pelan-pelan. Chapter 2 itu masih soal matematika boolean ya, supaya refresh lagi buat Bapak-Bapak yang mungkin agak lupa. Dan ada juga penjelasan tentang Karnaugh map, ya bagaimana menyederhanakan persamaan boolean tertentu begitu ya. Nanti di bab 3 kalau saya nggak salah baru kita berkenalan dengan program VHDL secara formal yang lebih rumit ya. Nah, Bapak-bapak juga bisa lihat video yang saya pasang di Learn itu ya untuk mulai membiasakan diri bermain dengan model SIM. Ya karena ujung-ujungnya nanti Bapak-bapak harus program VHDL terus melakukan simulasi ya. Coba aja ya Bapak-bapak nulis program NGate yang sederhana itu tadi, terus coba inputnya dikasih 0 atau 1, lihat outputnya benar atau enggak. Gitu ya, itu cukup sederhana untuk dicobain ya. Sekalian download software model SIM-nya, running gitu ya. Terus merasakan ya bagaimana melakukannya, karena itu nanti di minggu-minggu berikutnya kita akan butuhkan sih. Ya, cobain ya Bapak-bapak. Nih waktu kita habis nih, udah jam 8 ya. Ada pertanyaan atau komentar? Sebelum kita selesai. Kalau nggak ada, terima kasih berarti ya. Kita mulai texting minggu depan. Semoga kerja kelompoknya lancar. Terus selamat istirahat, sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, take care, Bapak-bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.